Pemirsa Radar Banyuwangi TV, kita hari ini bersama pengusaha Banyuwangi yang juga seorang politisi bersama Pak Michael Edi Haryanto. Selamat pagi Pak Michael. Selamat pagi. Nah, kita memang hari ini kita jalan-jalan ke lokasi tempat pembuangan sampah di Desa Karangbendo, Kecamatan Rogo Jambi, karena beberapa waktu lalu Banyuwangi mengalami darurat sampah, sehingga sampah di seluruh Banyuwangi yang dalam sehari 1.400-2.050 ton tidak bisa ditampung di tempat pembuangan akhir. Nah, berkat keikhlasan dan ketersediaan Pak Michael menyiapkan lahan 10 hektar di bekas galian C di Banyuwangi, sehingga darurat sampah yang kemarin menjadi keluhan masyarakat sedikit demi sedikit bisa teratasi. Nanti kita bincang-bincang dengan Pak Michael bagaimana lahan seluas ini loh kok rela serahkan begitu saja Pak Michael. Ceritanya seperti apa Pak Michael ini? Kita ngomong santai aja Pak Michael. Oh ya, terima kasih. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Aib dan rekan-rekan yang berkunjung ke tempat ini. Ya, jadi ceritanya itu saya sebagai wakil ketua pimpinan DPRD sering turun ke lapangan. Ya, jadi reses dan sebagainya. Nah, setiap reses itu masyarakat itu selalu mengucapkan bahwa di desanya itu tempat sampah tidak ada. Iya. Sehingga masyarakat membuang ke sungai. Nah, ini banyak yang protes karena sungai itu di desa-desa khususnya itu untuk mandi, untuk masak bahkan ya, diambil di situ, cuci kanan dan sebagainya. Nah, kalau dibuang sampah kan kotor. Nah, mereka protes begitu, sudah mengusahakan itu bukan satu desa, hampir setiap saya turun yang diungkapkan masalah sampah. Nah, ketika banyak ya, masyarakat dan LSM semua banyak yang komplain tentang sampah, menyuarakan sampah. Nah, Pak Sekda pada saat paripurna ketemu saya. Pak Michael, lahannya Pak Michael yang di sana itu di Wonosobo itu gimana? Dulu kan rencana mau dibuat Lahan juga Pak ya? ya, saya di Wonosobo dulu mau untuk pabrik sampah pada tahun 2016 itu sudah kita sudah memikirkan sampah, persoalan sampah gitu ya. Karena pemerintah mendapat adipura harus mempunyai bank sampah, pabrik sampah. Sehingga saya mengajukan, ayo di situ cocok. Penloknya sudah ada, penetapan lokasi gubernur sudah ada, tempatnya juga masyarakatnya ya banyak yang menerima ya. Bukan menerima ya, banyak yang pekerjaannya itu yang nggak menentu, yang menggali pasir waktu itu. Jadi cocok lah nggak lewat sana. Ada beberapa memang 1-2 orang yang menolak, tapi kan seharusnya kita terjadi 1-2 orang. Sampai sekarang pun tidak ada. Makanya ditanyakan Pak Sekda, tempat sana itu gimana, saya pinjam untuk sampah kan itu. Wah, Luas juga Pak? luas 10 hektar. Saya katakan di sana itu nggak ada Pak Sek, sudah ditanemin masyarakat. Jadi saya kasihkan masyarakat tanam sekarang jadi bentuknya bagus sudah. Tanam jagung, tanam beli semua ke sana gitu. Ada di air, jadi saya bilang begitu, ada air lah. Tapi di air itu ada tanamannya, ada orang mau pakai tanam. Loh, mana bisa air? Bilang begitu kan? Kan ada airnya kan itu. Ada airnya. Oh, Pak Sek kan laporan dari orang-orang, ada air, nggak reklamasi. Nanti kita cerita kenapa ada airnya kan itu. Lihat saja Pak Sek. Nah, Pak Sek saya ajak ke sini melihat dia kaget gitu. Wah, ada lahan luas seperti ini. Saya bilang itu sudah ya di situ ada tanaman pisang kan. Sebetulnya ini mau tanam pisang. Nah, tetapi Pengelolaannya juga melibatkan warga sekitar Pak? oh ini profesional. Nah, lahan ini mau dipakai masyarakat. Nah, khususnya di bagian sudah ngomong mau tanam semangka, mau tanam cabai, ya oke. Mau rencanakan itu lihat ini. Ini jeglong-jeglong ini karena dilewati berat. Pertamanya ini bentuknya bentuk sawah ya. Sudah bentuk sawah supaya yang katanya kan yang protes, wah enak Pak Michael reklamasi gratis kan itu. Banyak kan. Ini lihat sendiri ya. Semua ini udah selesai. Sudah siap ditanam mangga gitu loh Mas. Seingat saya
2014 ya. Ya. Lahan ini dijadikan harian B, sehingga proses panjang itu tentunya kan juga harus diperhitungkan Bapak. Apakah ini juga berfungsi untuk menahan air banjir dari kawasan yang Ya. tanah Pak? Sebetulnya saya bukan penambang pasir. Ya. Saya punya wisata air. Setiap hujan, airnya itu sampai sak dengkul ini. Orang yang masuk sana, pada saat itu kan air rame-ramenya paling rame ya. Ketika masuk hujan, pulangnya sudah sepeda motor tenggelam sampai lutut begini. Jadi nunggu itu. Saya ngomong pada saat itu Bu Ratna, saya sampaikan, Bu, ini gimana cara ngatasinya? Kasihan masyarakat di bagian sana. Bagian sana Ya, ya. selalu kalau hujan itu banjir dan masuk rumah. Bu Ratna tidak ada solusinya, gitu kan. Sampai beberapa tahun ya sudah, kebetulan ada yang nawarin lahan di sini mau dijual. Akhirnya saya beli 4 hektar. Ya mau saya buat memang penampungan air pada saat itu 4 hektar. Saya tidak tahu bahwa tanah ini ada pasirnya. Saya pertama nggak tahu, gitu kan. Saya gali ternyata ada pasirnya. Ada pasirnya. Teman-teman sekitar bukan saya yang cari, justru menawarkan. Karena apa? Karena bisa beli tanah yang lebih luas. Saya ini 1 hektar, dapatnya 2 hektar, ada yang 2 dapat 3 hektar itu. Semua nawarkan begitu, akhirnya seperti ini. Dan pada saat itu memang perizinan juga tidak ada. Tapi pertama-tama saya bayar pajak gitu pada saat Bu Ratna itu, ya bayar pajak dan sebagainya. Ada tempat penampungan air jalan. Nah, sekarang ini ya lebih luas lagi dan sekarang lihat semua sudah reklamasi. Cuma yang di depan itu ada airnya. Ya. Itu yang selalu dipersoalkan teman-teman yang Ini tidak kan tahu. bisa dijelaskan fungsi kayak penampungan air itu sebenarnya seperti apa? Ya, Apakah untuk kolam pancing atau bisa bermanfaat bagi aliran air supaya resapan-resapan mengalir ke sini? Ya, satu lebih parah lagi karena ada bandara. Ya. Ada bandara itu ratusan hektar untuk di sebelah sini untuk runway bandara kan. Air tidak boleh masuk. Ya. Menurut saya kesalahannya pada saat bangun bandara tidak dipikirkan aliran air, pembuangan airnya. Nah, pembuangan airnya itu hanya selokan biasa, aliran biasa. Padahal 200 hektar itu, ratusan hektar itu, ketika numplek kan tidak mampu. Airnya ini ditutup, tidak boleh masuk. Ya, yang tanah di atasnya ini banjir karena pembuangannya nggak bisa jalan lancar kan. Ketika banjir, tanah saya yang dirusak. Semua air dimasukkan ke sini. Ya, airnya saya tampung di sana. Ya. Kalau nggak ada penampungan air itu, 2 kerugian masyarakat Badan dan Karangbedok. Masyarakat Karangbedok, tanahnya semua ratusan hektar ini akan tenggelam karena airnya nggak bisa membuang. Akhirnya buang ke jalan tanah seperti itu. Nah, sekarang dicek di mana-mana banjir, di depan Pemda banjir, semua banjir, di Badian tidak ada, nggak ada air karena airnya masuk sini. Resapannya masuk ke lokasi ini. Ke lokasi ini. Dan saya juga ketika ini naik, bahkan pernah naik, pagar saya roboh 400 meter. Karena tidak mampu menampung air naik, ya airnya roboh. Akhirnya saya sodet ke utara. Saya membuat jalan air. Itu yang tidak sedikit biayanya. Jadi ketika naik, air dibagi ke sana. Nah, kan itu. Itu tempat penampungan air. Cuma belum sempurnanya ya enggak, belum saya kelola karena pandemi itu ya. Kelihatannya kan dibiarkan, tapi semua sudah dipagar ya, dan juga ada larangan untuk memancing. Dan kemudian teman-teman ngomong, ini seperti itu, kan tidak tahu bahwa saya berkorban. Seandainya saya reklamasi tidak ada air, saya tidak mau air masuk ke sini. Kalau air tidak mau masuk ke sini, ya ke lahan saya, semua akan tenggelam. Tenggelam. Nah, tenggelam, airnya dibuang ke jalan. Jalan juga akan tenggelam, Badian akan tenggelam. Siapa yang tanggung jawab seperti itu? Saya korbankan ada 45 hektar di situ. Itu khusus untuk penampungan air. Ya. Kalau segi keuntungan, saya uruk saja, saya tanemin, itu berapa keuntungannya? Sementara sebelum ada tempat sampah yang permanen untuk Pemda, saya juga mengusulkan, ya setelah ada darurat sampah ini, saya Pak Sekda ke sini, ya,
sudah minta, oh cocok. Nah, ya Pak, saya koordinasi sama kepala desa dulu, sama masyarakat begitu ya. Belum koordinasi, tahu-tahu sampah drop. Sampah sudah dikirim ya. Karena apa? Saya nyadarin kalau tidak dikirim, masyarakat di sana jerat-jerit. Kedua, bukan masalah jerat-jeritnya, penyakit akan timbul. Sehingga saya bertanggung jawab juga ini demi rakyat. Kalau di politik saya kalah dong. Masyarakat di sini diprovokasi, itu jangan milih Michael kan itu, jangan milih Michael itu buat tempat sampah, bukan tempat sampah permanen, tapi untuk sementara untuk mengatasi persoalan. Kan itu tidak bisa menyalahkan bupati lah, bupati sudah berusaha, sudah punya seharusnya, tapi kan masyarakat kadang-kadang tidak mengerti di mana-mana jadi demo gitu. Sebagai anggota DPRD ya, wakil ketua DPRD. Ya. Nah, darurat sampah kemarin kan sungguh luar biasa ya. Ya. Mau dibuang ke Wonosorejo, sebagian warga juga Ya, menolak, sehingga pemerintah harus diakui bingung untuk bingung. Ya. Ini kedepannya nanti seperti apa Pak Mekal setelah ditumpuk sementara sampah sudah dikelola dengan baik ya, apakah sebagai wakil pimpinan dewan studi banding ke berbagai daerah pengelolaan sampah yang benar itu seperti apa Pak Mekal? Ini kan untuk sementara karena saya melihat sendiri ya, ini harus diatasi ya. Persoalan sampah ini bukan main, jadi apalagi sudah waktu itu sudah 1 minggu lebih belum berangkut, itu menimbulkan bau dan juga persoalan penyakit. Akhirnya saya dan Pak Sekda menjalankan SOP. Ya, saya tidak melihat untung ruginya. Yang penting saya tidak ada bagaimana Pak. Nanti lahan saya, mikirkan saya, bisa saja pemerintah berhenti di sini, punya, saya kan malah rugi, ya kan? Harus meratakan lagi, nguruklah separuh, misalnya begitu kan, tidak ada perjanjian sama sekali. Saya ikhlaskan, saya katakan Pak Sekda, persoalan ini jangan bawa-bawa mengenai politik, tapi kemanusiaan. Silakan dipakai, biarkan orang-orang menjerit mau demo katanya, atau dan sebagainya. Ya, saya sih untuk kemanusiaan, saya siap menghadapi semua. Ini lihat sendiri kan, katanya orang-orang reklamasi gratis ini sudah selesai, sudah siap tanam. Ternyata lahan ini setelah tidak difungsikan bagi lantai, Pak Mekal dengan sendirinya sudah melakukan reklamasi. Sudah. Sehingga kalau dilihat dari arah sana, seolah-olah ini kan tidak ada reklamasi. Ya nggak ada. Kita saksikan sendiri bahwa di sana ada tanaman pisang, semuanya sudah rata, ada tanaman gelek, ada usum kemarau, jagung dan lain sebagainya. Sehingga kalau toh ini pun tidak diuruk pakai sampah, ini dengan sendirinya sudah dilakukan. Sudah berfungsi. Sudah kemarin yang pertama saya tanam jagung. Betul. Waktu COVID, semua hasil jagung saya berikan kepada masyarakat. Saya belikan beras. Itu ada digital, rekam digitalnya, ya tanam jagung panennya, dan saya berikan beras kepada masyarakat. Jadi ini sudah berfungsi. Ya, sudah berfungsi untuk mencari duit itu ada. Pisang itu profesional. Saya disewa per tahunnya 35 juta. 35 juta ya? Ya, disewa sana. Ini saya nggak mau disewa karena mau saya bekerja sama dengan masyarakat untuk tanam semangka dan cabai. Karena lahan baru itu saya kan tahu kan itu kan akan bagus, apalagi sudah lama. Yang itu kan. Ketika ada persoalan begini, saya bilang kepala desanya, ini dipakai untuk mengatasi persoalan rakyat, bukan rakyat bagian tapi rakyat seluruh Banyuwangi yang mengalami darurat sampah itu, gitu. Akhirnya kepala desa mau, ya sudah itu. Bahkan ada yang kemarin ada provokasi masyarakat sempat protes begini-begini. Saya jelaskan, sudah menerima semua dan kelihatan ini kan tidak ada bau. Dari segi bisnis sekarang keadaan seperti ini pun untuk pertanian itu sudah cukup, tidak perlu diuruk kan itu. Malah diuruk dengan ada plastik begitu, tanah saya yang rugi. Nah, orang yang kadang-kadang tidak tahu, selalu menyalahkan. Malu lah, kita namanya manusia, tidak ada yang sempurna. Saya di mata orang yang nggak seneng saya, ya selalu apa yang saya lakukan selalu jelek. Tidak ada menilai ini bagus. Tapi percayalah, bukan saya demi politik. Kalau politik kepentingan saya pribadi, justru saya rugi. Ruginya apa? Masyarakat Badian diprovokasi nggak mungkin memilih saya kan begitu. Padahal basis saya. Tapi mudah-mudahan tidak, karena dengan hati saya yang tulus memikirkan rakyat, saya yakin Tuhan akan mengetuk hati masyarakat di sana bahwa bukan untuk kepentingan saya. Tidak ada saya menarget uang. Saya tidak menarget siapapun. Saya katakan pada Pak Sekda, ini semua demi kemanusiaan. Silakan nanti kita pikirkan. Setelah Pak Aib tadi tanya, setelah ada masalah sampah, saya
roadshow, studi banding sendirian. Ya bahkan ada komisi juga sendirian. Ada waktu saya kemana sampai ke Jakarta. Ya ke Probolinggo saya bilang gimana pengolahannya. Di mana Malang, di Madiun, di Jakarta, Tangerang itu saya lihat. Jadi jangan kemarin sempat hearing itu saya katakan ya. Jangan mempunyai image dikit-dikit mesin itu gampang lah, siapapun bisa. Ya. Yang penting itu kita pikirkan outputnya. Ya. Kalau outputnya nggak dipikirkan akan terjadi persoalan masalah. Ini sampah saja, pabrik satu tempat aja Banyuwangi itu selesai. Dan konsepnya tidak ada sampah menginap di Banyuwangi. Setiap hari itu harus masuk setor. Yang pengelola sampah pun akan mengejar-ngejar. Karena apa? Pabriknya butuh bahan. Tekniknya tadi apa? Satu hari Tidak ada menginap sampah. Kalau saya begitu, sampah tidak boleh menginap. Selama ini desa membuat aturan tidak boleh membuang sampah sembarangan. Tapi tidak diambil sampahnya. Tidak ada. Tapi ketika desa diberi rangsangan bahwa sampah ini ada harganya, ya kepala desa akan giat membuat aturan yang tegas. Tidak boleh buang sampah dibuang pada tempatnya. Ini dia. Jadi kalau itu dilakukan, bukan main, tidak ada persoalan sampah di Banyuwangi. Jadi tumpang itu, Pak. Tumpang itu ya BSI? Iya, oh, berapa satu hari berapa? Dalam per minggu 2 kali, pada hari Rabu dan hari Sabtu. Oh, gitu pembuangannya ya? Iya, Pak. Tapi orang saulanan nono hotel BSI, wapi rumah Oh, gitu. biar ada Kadang 1 bulan. Iya. Ini banyak yang rubuti BSI karena ada tambang emasnya ya, mungkin ada yang emas ya, Pak? Mudah-mudahan ada. Ya, ini tambang dari BSI juga buang ke sini. Ya. Tapi saya kok Iki sik sampai tambang tutup masih sampah dari BSI ini. Ya, ini tambang dari BSI. Ketika tambang BSI, oh ternyata plastiknya banyak sehingga diambil itu. Iya. Ya. Atau mungkin siapa tahu nemu emas ya, nemu emas di sana. Nah, BSI wah bukan. tempat makan Apakah nggak dicoba? Ya, oke. Ketika ada sampah BSI, kalau terjadi rebutan karena sampah BSI itu baguslah bungkus sampah-sampah dibungkus plastik. Akhirnya plastiknya itu yang dibuat rebutan para pemulung. Itulah kehidupan para pemulung. Jadi teman-teman yang memprotes persoalan-persoalan ini harus memikirkan juga. Memang nggak banyak, tetapi ini lihat ini ya hidupnya, makannya berdasarkan mengais di tempat ini. Nah ini, ya saya ingin memberikan bantuan Bu, sedikit ya, sedikit aja. kesini Pak. Kakak, jangan membelakangi kamera. Kecil. Ayo. Ini ya. Ayo. Monggo. Ayo, anu. Turut. Ayo, kene. Sidang nggih. Ayo. Ayo, turut. Ayo di belakang. Ayo. Ayo terus. Masih rukun nggih. Rukun gawe sing dapat. Ayo, ibu, ayo mertua. Nah, ayo. Kamul, Ayo, Kamul. Aduh, ayo. Tahib. Dari perbincangan kita tadi, Pak Mekel, saya tahu banyak bagaimana masyarakat sekitar sekarang juga tempat pembuangan sampah ini memanfaatkan konsep satu komunitas. Ternyata berkahnya sampah tidak hanya bukan untuk bahan semen maupun bahan sampah juga bisa membawa berkah bagi masyarakat di bawah. Nah, mungkin ada closing statement Pak Mekel kembali ke relaan Pak Mekel menyediakan lahan ini sinergi ke depan dengan ini apa Pak? Ya, jadi seperti yang kita lihat, saya juga 2 kali itu tapi tidak melihat secara langsung. Ketika melihat karena habis saya makin ternyata banyak juga punya tempat 40 orang. Ketika itu
akan buat pabrik, saya bisa berpikir ini sementara untuk masyarakat yang jadi berkah, ya kan? Nah, ke depan ketika hasilnya sampah ini bisa membantu rakyat, kan, Pak? Jadi Bapak Ibu sekalian, apa yang saya lakukan ini jangan dilihat untuk kepentingan politik saya, tapi ini untuk kemanusiaan dan juga sinergi dengan pemerintahan daerah. Saya tidak mengusung bupati, tetapi setelah selesai saya tidak akan mengusung bupati. Bahkan saya mendukung ketika baik, saya dukung. Yang pro rakyat, bukan pro rakyat, saya dukung. Ketika pemerintah butuh sesuatu yang demi kepentingan rakyat, saya siap. Kalau kepentingan politik, saya biarkan saja, biarkan jatuh dan berdiri. Tapi saya sebagai wakil rakyat, pimpinan DPRD, apa yang saya lakukan demi kemanusiaan. Bagi teman-teman, marilah bareng memikirkan. Ini bukan salah siapa, bukan salah bupati, karena pemerintah juga sudah menyiapkan tempat, tapi rakyat belum kurang sadar sehingga tidak mau ditempati. Nah, di tempat ini masyarakat sajak ngomong dan sebagainya, akhirnya mau menerima. Ini penting. Mari bareng-bareng kita bangun Banyuwangi ini bersama-sama. Semua persoalan kita atasi bersama-sama. Sinergi DPRD dan pemerintah harus terjalin lebih baik lagi demi kemajuan Banyuwangi, dan sampah tidak ada lagi persoalan sampah ke depan. Mudah-mudahan saya bisa bekerja sama kepada